Assalamualaikum semuanya. Surabi pisang tanpa cetakan. Buat teman-teman yang butuh referensi ide takjil, langsung aja tonton video ini sampai habis karena ini tuh cara pembuatannya simple dan hasilnya super banyak banget. Yang masih suka mikir buat surabi itu susah, kumpul sini ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama kita masukin 150 gram tepung terigu, 50 gram tepung beras. Lanjut aku bakalan masukin gula pasir. Untuk gula pasirnya aku pakai 2 sendok makan aja ya. Kalau mau ditimbang kurang lebih 30 gram. Terus di sini aku ada baking powder. Untuk baking powdernya kurang lebih setengah sendok teh ataupun 1 sendok teh, itu menurut aku sama aja. Ini di sini kurang lebih aku pakai 1 sendok teh ya. Lanjut di sini aku ada ragi instan atau pernifan. Ini tuh aku pakai yang curah ya teman-teman ya. Kemarin tuh banyak banget, harganya cuma 4.000. Di sini aku pakainya 1 sendok teh. Lanjut untuk bahan keringnya ini kita aduk seperti ini aja ya. Pokoknya kita aduk sampai tercampur rata. Next kita langsung aja siapin santan. Untuk santannya aku pakai santan instan aja ya. Aku pakai merek ini. Kenapa pakai merek ini? Karena aku pilih yang murah teman-teman. Kalau kalian pakai merek lain boleh banget ya, terserah kalian. Pokoknya ini tuh kurang lebih santannya aku pakai 65 ml. Maksudnya pakai kemasan yang 65 ml. Lanjut aku bakalan tambahin 1 butir telur. Ini boleh banget dikocok dulu di luar ya, tapi karena aku cari yang simple-simple aja, langsung aja dicemplungin seperti ini aja. Next aku bakalan tambahin vanilla. Ini opsional, kalau kalian pengen lebih wangi ditambahin, kalau nggak pengen wangi ya di skip juga nggak apa-apa. Next aku bakalan tambahin air. Untuk airnya di sini kurang lebih aku pakai 200 ml ya. Ini tuh aku masukin airnya tuh sambil terus aku aduk seperti ini ya teman-teman ya. Jadi barengan gitu loh. Jadi aku nuangin air, tangan kiri aku nuangin air, tangan kanannya aku ngaduk seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini aku masukinnya airnya tuh sedikit demi sedikit sambil terus aku aduk seperti ini. Kalau langsung dimasukin semuanya aku tuh takut dia tuh rawan bergerindil gitu loh teman-teman. Jadi kita harus saring lagi biar aku nggak nyaring kayak lebih ribet lagi. Jadi aku pakai teknik tadi ya, airnya dimasukin sedikit-sedikit terus sambil diaduk kayak gini. Ini kalau udah tercampur rata kita diemin aja ya adonannya ya. Kalau kalian mau nambahin garam itu di akhir aja teman-teman. Takutnya raginya itu nggak aktif gitu loh kalau kita masukin garam sekarang. Jadi ini kita aduk dulu sampai halus, maksud aku sampai tercampur rata. Setelah itu kita langsung aja tutup adonannya. Kita diemin kurang lebih atau minimal 45 menit ya. Pokoknya dipastiin lagi adonannya nggak bergerindil. Setelah itu kita tutup pakai kain seperti ini. Kita tunggu. Sambil nunggu adonannya itu berbuih, kita langsung aja siapin kuah kincanya ya. Di sini aku udah siapin daun pandan. Ini aku remas-remas dan aku ikat seperti ini. Kalau nggak ada, ini opsional ya teman-teman ya. Bisa pakai, bisa enggak. Tapi kalau pengen lebih wangi bisa pakai. Terus di sini untuk airnya kurang lebih aku pakai 250 ml. Kita langsung aja masukin. Dan di sini juga aku tambahin santan lagi. Santannya aku pakai 1 bungkus ya. Sama, ini aku pakai yang 65 ml. Lanjut aku bakalan tambahin gula merah. Ini gula merahnya pakai 90 gram. Kalau bisa ini gula merahnya diserut dulu ya teman-teman ya, biar dia tuh gampang larut. Garam setengah sendok teh. Terus di sini aku tambahin gula pasir, maksud aku gula putih, biar dia tuh nggak enak gitu loh teman-teman. Jadi kayak lebih enak aja sih menurut aku kalau gulanya di mix. Untuk gula putihnya aku pakai 2 sendok makan aja. Dan kita langsung aja masak seperti biasa. Ini aku saranin banget gulanya diserut dulu sih, soalnya kelamaan gitu loh teman-teman. Maksud aku airnya ini udah mendidih, gula merahnya tuh belum larut. Jadi kalau bisa jangan mager kayak aku ya. Soalnya kalau mager kayak aku ya tanggung sendiri akibatnya. Kita jadi kayak masaknya agak lama gitu karena gulanya kan belum larut ya. Seharusnya sih udah mateng dari tadi, cuman karena gulanya belum larut jadi aku nunggu sampai dia tuh larut dulu baru aku masukin tepung maizena.
tuh kalian bisa lihat sendiri, ini tuh ribet sendiri gitu loh kalau kita nggak serut di awal. Airnya udah mendidih dan gulanya juga belum larut-larut juga. Pokoknya ini terus aku aduk, pokoknya biar kalian gak seperti yang punya. Untuk gula merahnya itu diserut dulu ya teman-teman ya. Dan kalau gula merahnya itu udah larut, kita langsung aja siapin tepung maizena. Kurang lebih 1 sendok makan aja ya, buat pengental sih. Ini dia tepung maizenanya, aku bakalan larutin pakai sedikit air seperti ini. Setelah itu kita langsung aja aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita masukin ke dalam adonan biar adonannya itu lebih kental gitu loh. Bisa banget pakai tepung terigu atau tepung tapioka, seadanya ya teman-teman ya, nggak harus pakai maizena sih menurut aku. Ini langsung aja kita masukin semuanya, kita aduk. Kalau udah kental, kita langsung aja angkat dan dinginkan. Ini adonannya udah kental, kita langsung aja dinginkan ya. Dan kita langsung aja lanjut. Lihat adonan yang udah kita diamkan tadi, dan ini tuh udah berbuih ya, tandanya raginya udah aktif. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja tambahin garam kurang lebih setengah sendok teh. Jangan takut ngasih garam ya teman-teman ya. Di sini tuh aku sebenarnya pakai 1 sendok teh, cuman aku masukinnya 2 kali setengah gitu karena aku takut dia kurang gurih kan. Jadi di sini untuk nambahin garamnya jangan takut-takut. Menurut aku kalau nggak ditambahin garam tuh kayak kurang ngeset gitu loh rasanya. Ini langsung aja kita aduk. Kalau garamnya udah tercampur rata, kita langsung aja siap cetak. Di sini aku nyetaknya pakai teflon anti lengket ya. Jadi di sini aku nggak pakai cetakan surabi, jadi aku pakai teflon aja. Dan untuk teflonnya nggak harus seperti yang aku punya teman-teman ya. Pokoknya kalau kalian punya teflon anti lengket aja bisa dipakai ya. Kita langsung aja siap cetak. Yang pertama ini mungkin karena teflonnya tuh belum terlalu panas, jadi tuh dia nggak terlalu bersarang gitu loh teman-teman. Kita tunggu sampai teflonnya tuh bener-bener panas, baru kita masukin adonannya ya, biar dia tuh bersarangnya maksimal. Karena di sini aku pengen buat varian pisang, jadi aku bakalan kasih pisang seperti ini. Ini bisa pakai pisang buah ataupun pisang yang bisa digoreng itu loh teman-teman. Ini kebetulan aku tuh punya pisangnya tuh pisang buah gitu, jadi ya dipakai aja lah ya. Ini setelah pisangnya masuk dan surabinya udah bersarang. Kalau udah bersarang seperti ini, kita langsung aja tutup sampai dia bener-bener matang. Pokoknya udah kelihatan gitu loh teman-teman. Kalau atasnya putihnya udah hilang, kita langsung aja angkat dan dinginkan ya. Karena satu resep ini jadinya banyak banget, aku bakalan bungkusin dia ya teman-teman ya. Aku bakalan masukin dia ke dalam twin wall, dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Ini aku lebih rekomen kalau kalian buat ini, kalau pengen disimpan di kulkas jangan pakai pisang ya teman-teman ya. Aku lebih rekomen yang original ataupun rasa pandan. Soalnya kalau pakai pisang kayak gini, kalau nggak habis terus dimasukin ke dalam kulkas, pisangnya itu bakalan bonyok gitu loh teman-teman. Jadi sayang banget. Jadi sebelum aku masukin ke dalam twin wall, aku bakalan bungkusin kuah kincanya dulu ya. Karena di sini tuh aku punyanya plastiknya kecil, jadi aku bakalan masukin 1 bungkus twin wall. Nanti tuh kuah kincanya 2 bungkus ya teman-teman ya. Kalau kalian punya plastik yang agak gede, langsung aja dibanyakin biar masukin kuah kincanya nggak double-double gitu loh. Ini aku masukin setengah karena biar bisa diikat gitu, kalian bisa lihat sendiri. Aku masukinnya setengah aja biar ngiketnya tuh nggak pakai tali gitu loh. Ini langsung aja aku rapi-rapiin dan langsung aja aku ikat tanpa pakai tali kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai semua kuah kincanya habis ya. Seperti yang aku omongin, kalau kalian punya plastiknya agak gede, kuahnya dibanyakin aja biar nggak double-double nanti ngasih kuah kincanya. Ini biar rapi, kita langsung aja gunting ujungnya kayak gini ya. Kalau udah, kita langsung aja siapin twin wall ataupun twin ball. Twin wall sama twin ball itu bedanya apa sih? Twin ball itu yang bentuknya bulat itu loh teman-teman, dan itu harganya
lebih murah dari ini kayaknya, cuman karena aku adanya twin wall jadi aku pakai twin wall aja. Kalau kalian mau jualan ini bisa pakai twin wall yang lebih murah, dan aku saranin banget kalau pengen jualan terus takut gak habis bisa pakai varian original ataupun yang pandan ya teman-teman ya. Soalnya aku simpen ini di dalam kulkas karena ada pisangnya, dia tuh jadi gak selera makan gitu loh teman-teman. Kan bisa lihat sendiri ini tuh full sarang ya. Ini untuk satu bungkusnya aku isi 4 tuh, kalian bisa lihat sendiri bentuknya kayak gini. Ini tuh sebenarnya gede-gede banget gitu loh teman-teman. 4 aja menurut aku udah kenyang banget, cocok banget sih dijadiin takjil. Biasanya makanan kayak gini adanya tuh pas bulan puasa kayak gini. Dan jangan lupa dimasukin kuah kincanya dan kita tutup seperti ini ya. Udah jadi deh ide takjil Larestar RF. Tuh surabi pisang aku udah jadi. Kalau bisa ini langsung habis ya teman-teman ya. Kalau nggak habis ini tuh nggak bisa disimpan di dalam kulkas ya. Seperti yang aku omongin lagi dan lagi, pisangnya nggak bisa tahan teman-teman. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita review ya. Seriusan ini tuh enak teman-teman, cuman ya gitu nggak bisa disimpan gara-gara ada pisangnya. Ini kuah kincanya 2. Ini aku bakalan masukin 1 dulu ya, soalnya ini satu aja tuh udah banyak banget sih sebenarnya. Soalnya kan kuah kincanya tuh agak sedikit manis gitu loh. Tuh ini tuh bikin ngiler. Biasanya makanan kayak gini tuh adanya pas bulan puasa aja ya teman-teman ya. Ini langsung aja kita cobain ya. Sebenarnya varian pisang ini tuh enak banget teman-teman. Soalnya kan ada asam-asam dari pisangnya kan. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asin, gurih, manis, asam pisangnya tuh dapet banget sih sebenarnya. Tapi ya sayangnya dia nggak bisa disimpan lama-lama di kulkas. Maksud aku harus habis gitu loh kalau yang varian pisang kayak gini. Pokoknya kalau kalian penasaran sama rasanya atau butuh referensi buat ide takjil, ini sih cocok. Walaupun aku agak sedikit terlambat ngasih resepnya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Aku tetap buatin buat kalian biar kalian itu gak bingung-bingung cari referensi ide takjil. Thank you buat kalian yang udah nonton.